Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Gifari Abdillah dari Prodi Aquacultur. Kali ini kita akan membahas terkait El Nino Southern Oscillation. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah klimatologi laut. Baik, yang pertama akan kita bahas terkait apa itu ENSO. ENSO merupakan fenomena iklim yang terbentuk atas dasar perubahan sistem laut dan atmosfer di Samudra Pasifik tropis. Untuk ENSO sendiri, ini merupakan fenomena yang terdiri atas dua komponen, yakni El Nino dan La Nina. Ini yang mempengaruhi terkait perubahan suhu permukaan laut. Kemudian yang kedua adalah Southern Oscillation. Ini yang merupakan perubahan pola tekanan dan angin pasat. Fenomena gabungan dari kedua fenomena tersebut dapat berlangsung secara periodik setiap 2 hingga 7 tahun. Dan hal ini akan menyebabkan variasi cuaca skala global. Baik, selanjutnya akan kita bahas bagaimana ENSO dapat terbentuk. Pada mulanya, ENSO terbentuk oleh angin pasat atau trade winds yang bertiup dari timur ke barat. Angin pasat tersebut mendorong air hangat ke arah Indonesia. Indonesia dan Pasifik Barat menjadi lebih hangat dan lembab, dan kondisinya akan lebih banyak hujan. Biasanya fenomena ini terjadi ketika La Nina berlangsung. Kemudian keseimbangan dapat berubah jika angin pasat melemah atau menguat secara signifikan. Perubahan ini akan memicu kemunculan fase El Nino atau La Nina bersama perubahan tekanan udara yang disebut sebagai Southern Oscillation. Jadi, kemunculan ini antara El Nino dan La Nina bersama Southern Oscillation ini akan mempengaruhi perubahan tekanan udara yang ada di lautan. Kemudian, Southern Oscillation itu sendiri merupakan ayunan tekanan udara antara Pasifik Barat di wilayah sekitar Indonesia sehingga Australia dan Pasifik Timur, yakni di negara Peru dan hingga Ekuador. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan Sir Gilbert Walcott. Proses terjadinya adalah saat tekanan udara di Indonesia ini lebih tinggi dan di Pasifik Timur itu sendiri lebih rendah. Angin pasat melemah, maka akan terjadi El Nino. Begitu pula sebaliknya. Saat tekanan di Indonesia itu lebih rendah, angin pasat menguat, maka akan kita sebut sebagai fenomena La Nina. Selanjutnya, di sini akan kita bahas juga terkait Southern Oscillation Index atau SOI. Southern Oscillation Index ini merupakan ukuran kuantitatif pada fenomena ENSO. Southern Oscillation Index atau yang kita singkat sebagai SOI menjadi indikator penting untuk memprediksi ENSO. Terdapat 3 kategori yang dapat kita gunakan untuk menilai dari SOI itu sendiri. Yang pertama adalah SOI negatif, yakni di bawah -7. Ini menandakan bahwa angin pasat melemah, kita sebut sebagai El Nino. Dan SOI positif di atas +7. Angin pasat menguat, kita sebut sebagai La Nina. Dan SOI netral, tidak ada anomali besar atau kita sebut tidak ada penyimpangan. Ketika fase El Nino. El Nino terjadi ketika angin pasat melemah akibat tekanan yang tinggi di wilayah Indonesia dan tekanan rendah di wilayah Pasifik Timur. Akibatnya apa? Air hangat bergerak ke tengah dan timur Pasifik. Indonesia menjadi kering karena awan hujan bergeser ke tengah Pasifik. Kemudian upwelling di timur Pasifik melemah atau kita sebut sebagai downwelling, dan produktivitas dari perikanan sendiri menurun. Karena dari proses downwelling sendiri,
Air-air yang memiliki nutrisi yang cukup di permukaan akan turun ke bawah sehingga berputar dengan perairan yang tidak memiliki nutrisi sama sekali. Apa dampak yang kita rasakan dari fase El Nino ini? Di Indonesia sendiri akan terjadi musim kemarau berkepanjangan. Dari kemarau yang berkepanjangan ini akan meningkatkan risiko kebakaran, terutama kebakaran hutan. Selanjutnya adalah fase La Nina. Fase La Nina sendiri merupakan kebalikan dari El Nino. Ketika angin pasat menguat, akan mendorong lebih banyak air hangat ke arah Indonesia. Akibatnya apa? Pasifik Barat termasuk Indonesia menjadi lebih hangat, pembentukan awan meningkat, kemudian Pasifik Timur menjadi lebih dingin akibat upwelling yang kuat. Dampak di negara Indonesia, curah hujan berlebih, resiko banjir dan longsor akan meningkat. Cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Kemudian, pada fase netral, suhu laut dan tekanan udara berada pada kondisi mendekati rata-rata. Namun, fase netral juga tidak mengartikan bahwasannya cuaca akan stabil, karena fenomena lain seperti IOD, monsoon, dan MGO tetap dapat mempengaruhi kondisi Indonesia. Fase netral sendiri hanyalah kondisi ketika tidak ada anomali atau penyimpangan dari tekanan dan suhu yang signifikan di Pasifik. Selanjutnya adalah seberapa penting ENSO. Indonesia berada di Pasifik Barat, sehingga sangat sensitif terhadap ENSO. Dampaknya meliputi curah hujan, yakni kering saat El Nino dan basah saat La Nina. Kemudian sumber air, El Nino dan La Nina mempengaruhi sumber air terhadap perikanan, upwelling dan downwelling. Untuk bencana sendiri, kebakaran hutan kerap terjadi ketika kering dan banjir pada saat La Nina. Kesimpulannya, ENSO merupakan fenomena gabungan dari El Nino dan La Nina dan Southern Oscillation, yaitu interaksi antara laut dan atmosfer yang sangat mempengaruhi cuaca global. Terima kasih.